Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah Fast TV yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali berjumpa untuk program perdana Ma'had Fastabiqul Khairat ngobrol bersama jamaah, yang mana pada edisi perdana kali ini kita akan ngobrol, kita akan menggali, kita akan mencari inspirasi dari salah satu jamaah kita yang Masya Allah baru pulang dari umrohnya. Kita akan berbincang dengan beliau, kita akan mencari tahu pengalaman-pengalaman seperti apa dari sebelum, pada saat, dan setelah berangkat umroh. Beliau adalah Ustadz Jumanto Jumbo, yang pada kesempatan kali ini beliau sudah bersama kita di studio Fastabiqul Khairat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yon. Saya panggilnya Ustadz Jumbo atau Ustadz Jumanto nih? Kak Jumbo aja. Kak Jumbo. Ya, enak gitu. Tapi nanti nggak dongeng di sini ya? Enggak, tapi nanti ada bagian cerita juga. Iya. Iya, nanti kita bisa di dalamnya ada kisah juga. Suara anginnya keluar nggak? Suara. Kan kalau sama anak suara anginnya keluar. Oh enggak, ini kan ngobrol-ngobrol santai ya. Enggak, Ustaz. Sama Mas Ion, sama Mas Ion mau bercerita gitu. Itu jamaah ini. Mumpung alhamdulillah hari ini kita bersama-sama untuk berbagi kisah saja lah. Baik kisah saya maupun nanti kisah-kisah yang ada di dalam ibadah umroh itu. Masya Allah. Jadi jamaah kemarin itu Ustadz Jumanto Jumbo ini bersama Rahmatullah Semesta Alam, ya, Biro Perjalanan Umroh Fastabiqul Khairat, bersama Ustadz Mintaraga pastinya melaksanakan umroh selama kurang lebih 10 hari di Madinah. Dan kita akan mencari tahu nih kisah atau pengalaman yang seperti apa yang bisa dibagikan oleh Ustadz Jumbo kepada kita semua. Ustadz, bisa diceritakan kepada kita awal mula Ustadz Jumanto ini berpikir saya mau pilih RSA sajalah, itu dari mana? Kan banyak nih biro-biro umroh yang lain nih. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, alhamdulillah di hari ini, alhamdulillah bersama Mas Iwan ini saya mau berbagi pengalaman saja ya. Untuk awal memang untuk semangat saya untuk berumroh itu memang dulunya itu awal alhamdulillah saya dapat anugerah Mas Iwan. Ketika orang tua saya, ibu saya naik haji seperti itu, kebetulan ibu saya itu bernazam untuk mengajikan putra-putranya, putra-putrinya begitu. Dan alhamdulillah ketika pulang begitu, dalam waktu sekian tahun mengumpulkan, alhamdulillah anak yang pertama dipilih adalah saya. Dan saya konsultasinya sama Ustadz Mintaraga. Saya dapat ini ya hadiah lah dari orang tua untuk mendaftar. Ini mau umroh dulu apa haji dulu? Sama beliau disarankan untuk daftar haji aja dulu. Umroh nanti gampang begitu. Jadi singkat ceritanya begitu, ketika umroh itu gampang itu saya pegang lah gitu. Akhirnya suatu hari begitu saya diberikan amanah juga di salah satu taman wisata di Purbalingga untuk membimbing manasik haji kecil gitu. Nah itulah menjadi penguat gitu. Ya Allah, saya itu sudah pakai ihram gitu ya. Akhirnya setelah manasik itu selalu yang saya doakan adalah ini kuncinya. Anak-anak, mudah-mudahan kita menjadi haji beneran dan umroh beneran gitu. Dan itu saya pegang kuat, dan itu adalah doa anak-anak yang masih suci itu. Dan singkat ceritanya setelah Ramadan kemarin itu alhamdulillah saya muter gitu sampai isi bercerita, berkisah seperti itu. Akhirnya ya saya dapatlah uang bisaroh seperti itu, ya sekitar di bawah 10 juta lah seperti itu. Saya izin sama istri seperti itu, sama istri, Mi, ini saya dapat uang bisaroh ketika saya ngisi bercerita lah kemana-mana seperti itu. Bagaimana kalau saya mau umroh seperti itu? Saya pengennya 1 kuota dulu begitu, 1 kuota. Tapi ternyata istri pengen ikut juga. Akhirnya, aduh, dari mana ini uangnya ya, Mas Ion gitu. Akhirnya saya
WA sama Ustadz Mintaraga seperti itu. Tat, saya pengen umroh begitu, tapi saya baru dapat uang segini. Gimana Tat? Saya berdua begitu. Udah, tabung aja dulu, insya Allah bisa seperti itu. Akhirnya saya berusaha di bulan Syawal itu saya memberikan momen bahwa bulan Syawal itu adalah bulan peningkatan ibadah. Ya Allah, bismillah. Dengan awal uang di bawah 10 juta itu mudah-mudahan Allah memberikan rezeki untuk menguatkan saya beserta istri saya untuk dapat biaya umroh seperti itu. Jadi hal itu memang dikuatkan oleh beliau Ustadz Mintaraga yang memang setiap pagi adalah memang memberikan bekal kepada kami untuk di pengajian ngapak. Ngaji ahad pagi itu sangat luar biasa, Mas Yon. Jadi beliau menyampaikan materi-materi yang sederhana tetapi mengena seperti itu. Dan itu adalah menguatkan diri saya. Jadi enaknya bersama Ersa ini ternyata dengan mazhab Fastabiqul Khairat itu adalah di ngapaknya itu adalah menguatkan bukan hanya biaya saja, tetapi ilmu dan keyakinan itulah yang membuat saya harus yakin bahwa Allah akan menolong hambanya yang memang serius untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Berarti kuncinya azam, Ge? Yes, iya, untuk menguatkan hati. Begitu. Masya Allah. Nih, berarti buat jamaah, kalau misalnya sudah punya rencana, punya niatan, nah sekarang dikuatkan lagi nih. Yakinkan bahwasanya umroh ataupun haji itu mungkin bisa. Bagi kita mungkin seperti itu mustahil, tetapi tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin, mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya Ustaz, ketika berangkat bersama istri, gitu nun sewu? Iya betul. Bersama istri, ada hal lain tidak yang ketika meninggalkan keluarga meskipun 10 hari gitu nih untuk bersama istri dan teman-teman jamaah lain di Fastabiqul Khairat di sana, ada hal-hal lain yang ngerasa bagi Ustadz sendiri pada saat berangkat masih dari Purwokerto ke Jakarta naik pesawat kemudian sampai di sana, ada hal lainnya yang mungkin bagi Ustadz Jumbo ini, Ustadz Jumanto ini ngerasa wah ini sesuatu yang memang harus dibagikan nih kepada jamaah. Ada mboten? Iya, ada. Ini saat-saat di akhir-akhir keberangkatan gitu. Yang pertama masalah biaya. Itu saat ya hari terakhir itu pelunasan itu kebetulan saya dapat hibah tanah juga dari orang tua. Akhirnya memang saya jual kepada saudara saya, memang butuh tanah atas seizin ibu saya. Begitu. Saya harapannya adalah ini tanah adalah milik orang tua saya. Jadi ketika saya jual tapi atas izin orang tua untuk nambah ini mengendapkan satu kuota itu, maka mudah-mudahan tanah ini biaya ini adalah pahalanya akan mengalir kepada orang tua saya, khususnya ayah saya yang sudah meninggal begitu. Ayah saya yang sudah meninggal. Dan alhamdulillah di detik-detik akhir akhirnya Allah cukupkan di limit-limit pembiayaan yang harus saya lunasi begitu. Akhirnya jam 1 siang begitu, alhamdulillah bisa terlunasi semuanya karena Allah. Maka beliau Ustadz Mintaraga bersama Fastabiqul Khairat adalah menyarankan adalah zikir pagi, zikir petang itu adalah salah satu kekuatan. Yaitu salah satu yang saya ingat adalah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Itu yang saya selalu ingat. Doa zikir pagi dan zikir petang itulah yang menurut saya adalah yang menguatkan kita bahwa ada suatu hal yang sekiranya kita tidak mampu, tapi ketika mengamalkan zikir itu, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita semuanya, yaitu pada hal-hal yang memang di luar kemampuan kita. Dan Allah itu membuktikan bahwa ketika kita mengamalkan zikir pagi dan zikir petang, alhamdulillah insya Allah itu sangat bermanfaat. Kemudian yang kedua Mas Yon, ketika pemberangkatan itu saya kebetulan anak-anak saya ikut. Awalnya kuat Mas Yon, awalnya kuat nggak nangis anak saya. Tapi ketika sampai stasiun itu anak saya yang kedua itu nangis minta ikut, tapi saya kuatkan nanti sama istri saya juga menguatkan bahwa nabung dulu, insya Allah kapan-kapan kita berangkat bareng-bareng. Dan itu memang menguatkan lagi, ya Allah mudah-mudahan besok atau suatu hari saya bisa berangkat sama anak saya. Kemudian anak saya yang pertama itu jarang sekali nangis begitu.
Dan ketika anak saya yang pertama juga pamitan sama istri dan saya juga ikut nangis. Tapi saya terinspirasi adalah mengingat bahwa perjalanan umroh itu adalah salah satu yang saya ingat adalah perjalanan untuk nampak tilas kisah Nabi Ibrahim ini, Mas Ion. Kisah Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah sosok, karena itu perintah Allah, maka beliau itu berani meninggalkan anak istrinya karena perintah Allah. Dan umroh ini adalah perintah Allah. Harus meninggalkan anak saya. Dan saya harus kuatkan ini, bahwa Allah pasti akan memberikan yang terbaik pada hambanya yang memang mengikuti perintahnya. Dan salah satu meninggalkan anak memang berat. Tapi saya ingat kisah Nabi Ibrahim, yaitu meninggalkan anak istrinya di tengah padang pasir karena perintah Allah. Maka saya kuatkan itu. Allah pasti akan memberikan kekuatan yang terbaik bagi hambanya yang insya Allah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Masya Allah. Pada saat sampai di sana, pasti perasaannya bercampur aduk ya Ustaz. Masya Allah sudah sampai di Masjidil Haram, di Madinah. Pertama kali melihat Ka'bah, kemudian macam-macam rasanya, bisa dibagikan ya Ustaz? Iya, sampai di sana akhirnya saya kayak kisah Nabi Ibrahim itu nggak mau nengok anak dan istrinya ketika meninggalkan. Kalau saya yang praktekkan adalah saya nggak berani nelpon anak saya selama kurang lebih 3 sampai dengan 4 hari. Ya seperti Nabi Ibrahim nggak berani natap anak dan istrinya waktu di tengah-tengah padang pasir. Saya nggak berani nelpon. Ketika saya nelpon saya nggak akan kuat gitu. Maka saya harus yakinkan bahwa ini adalah perintah Allah. Ada suatu hal yang memang harus saya korbankan, dan ada satu hal yang akan membuat bahagia saya, yaitu ya bisa sholat di Masjid Nabawi begitu, bisa bersujud di Raudhah. Itulah adalah saat saya mendoakan keluarga saya, anak saya. Itulah yang menguatkan saya, Mas Ion. Harus kuat ini. Ternyata Allah menggantikan, salah satunya adalah kebahagiaan, yaitu bisa sujud di Raudhah, adalah tempat yang sangat mulia dan doa-doa diijabah di situ. Maka doa saya yang sangat utama adalah bagaimana anak saya itu menjadi hamba yang taat kepada Allah, terutama doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itulah doa Nabi Ibrahim dan keluarganya untuk anak-anaknya. Jadi doa-doa yang saya sampaikan adalah doa yang memang dipanjatkan Nabi Ibrahim dan keluarganya seperti itu. Maka saya panjatkan paling banyak itu. Karena cita-cita yang paling mulia adalah bagaimana kita memiliki keturunan yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, Mas Ion. Kemudian di Masjidil Haram ada hal yang memang sangat menarik buat kita semuanya. Ka'bah memang bentuknya seperti itu. Tapi di balik Ka'bah itu kan banyak kisah-kisah yang ada di dalamnya seperti itu. Ini yang kita asiknya di RSA ini adalah oleh beliau Ustadz Mintaraga adalah betul-betul jamaah itu menjadi jamaah yang mandiri. Ya, bukan jamaah yang memang tergantung sama ustadznya. Tapi jamaah yang cerdas begitu. Mungkin kalau ada jamaah-jamaah ya, wah asik lah anak ustadz iki kayak ya, anak ustadz ikut aja. Ternyata di sana berbeda, Mas Ion. Jadi di sana kalau misalkan kita ngikut doanya keras begitu ya, itu mengganggu jamaah yang lain yang lagi khusyuk. Betul-betul di sana dipraktekkan bagaimana kita harus jamaah mandiri ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengganggu orang lain yang juga sedang bermunajat. Maka termasuk bimbingan doa-doa yang harus kita hafalkan, betul-betul kita harus hafalkan begitu. Karena ketika kita sudah hafal, di sana tinggal mendalami isi kandungan doa-doa tersebut. Kalau ini saya perhatikan awalnya ada doa yang memang belum saya hafal, Mas Ion. Ketika di sana doa sambil baca, kayaknya nggak masuk loh di dalam hati begitu. Maka ketika ibadah berikutnya saya harus hafal. Ini masih ada waktu, saya harus hafal. Ketika sudah hafal, maka kita harus memahami arti-artinya, maka doa itu menjadi sebuah khusyuk begitu ya.
Seperti itu pengalaman saya di RSA, dibimbing sama Ustadz Mintaraga, ternyata kita dibimbing untuk menjadi jamaah yang cerdas begitu. Masya Allah. Nggih, Ustadz. Jadi ketika beribadah di sana, Ustadz Mintaraga kan membimbing seluruhnya nggih, dari awal, dari sebelum berangkat bahkan sampai sudah di sana, bahkan ketika pulang pun Ustadz Mintaraga masih menemani bagaimana harus bertingkah segala macam di sana nggih. Betul. Nah, selama bersama Ustadz Mintaraga di sana, ada hal-hal lain nggak yang mungkin dari Ustadz Jumbo sendiri merasa beruntung, bersyukur bahwasanya umroh bersama rahmatullah semesta alam dibimbing langsung oleh Ustadz Mintaraga adalah pilihan yang terbaik, Ustadz? Iya. Salah satunya adalah jadwal yang ketat untuk ibadah. Okay. Jadi di sana itu bukan wisata religi sebenarnya. Bukan wisata religi. Ya ada yang mungkin pakai jargon kan, oh wisata religi. Tapi menurut saya di sana adalah ibadah umroh, bukan wisata, tetapi ibadah. Dan ibadah itu harus dibimbing, harus punya ilmunya, ya. Dan ilmunya pun tidak secara singkat, harus dari awal begitu. Maka dari RSA dan juga atas bimbingan Ustadz Mintaraga, bagaimana ada modul buku yang praktis bisa dipakai seperti itu, aja dikalungkan itu adalah menjadi hafalan-hafalan. Dan itu dipraktekkan bersama-sama, bukan dipimpin tapi dipraktekkan bareng-bareng. Khususnya adalah zikir pagi dan zikir petang. Begitu. Ya zikir pagi dan zikir petang kita usahakan bahwa ini salah satu apa? Bukan hanya ibadah di sana, tetapi dari awal kita di stasiun sudah dibimbing bagaimana doa di kendaraan selalu diingatkan. Itu karena itu adalah sudah bagian dari ibadah umroh. Bagian dari ibadah umroh bukan hanya di sana saja umroh, tapi dari perjalanan sini pun adalah sudah mulai dari bagian dari ibadah umroh adalah niat. Kuatkan niat, kemudian termasuk dalam perjalanan pun ini adalah bagian ibadah umroh. Bagaimana ibadah umroh itu adalah diawali dari apa? Naik kendaraan, harus doa. Ketika kendaraan sudah berjalan, itu berdoa. Ketika petang, harus zikir petang. Itu adalah saya yakin adalah bagian dari ibadah perjalanan umroh ke sana supaya apa? Betul-betul dari awal, dari Purwokerto ini adalah kita kuatkan terus. Salah satunya tadi, zikir pagi dan zikir petang adalah salah untuk menguatkan niat kita di sana kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bekal sebaik-baik bekal adalah ilmu, Mas Ion. Maka ketika sampai di sana pun dibimbing bahwa ini sebenarnya bukan wisata, tetapi adalah ibadah. Dan ibadah itu punya dengan ilmu. Dan sampai di sana pun kita niatkan, dengan selalu berzikir kepada Allah, maka kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini loh ibadah yang utama loh. Ini loh ibadah yang utama loh. Kita bukan mau pelesiran loh. Kita mau ibadah loh, seperti itu. Maka kita jadwalnya itu sangat ketat dan sangat padat untuk ibadah, ya, bukan wisata, tetapi untuk beribadah. Maka saya sangat berkesannya adalah bagaimana memilih waktu-waktu yang tepat supaya ibadah kita maksimal. Salah satunya ini, Mas Ion, adalah saat tawaf sunnah, gitu. Beliau memilih saat-saat adalah jam 3 dini hari. Kenapa jam 3 dini hari? Adalah ketika kita tawaf sunnah, nanti dari situ kemudian bisa sholat tahajud di sekitar Ka'bah. Kemudian bisa bermunajat. Ada zikir-zikir pilihan. Dan itu kita diajari itu zikir-zikir pilihan. Supaya kita betul-betul berdoa sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Doa yang paling utama adalah doa yang diambil dari Al-Quran. Dan itu sudah dipilihkan oleh beliau Ustadz Mintaraga. Dan saya sangat senang sekali. Jadi jamaah nggak usah bingung. Aku mau doa apa ya? Aku mau doa apa ya? Karena doa yang paling utama ini ya. Doa yang paling utama adalah doa yang ada di dalam Al-Quran. Allah telah memberikan ayat-ayatnya dalam Al-Quran. Inilah doa-doa yang memang disukai oleh Allah. Begitu. Baru ketika doa itu sudah dipanjatkan, mungkin tinggal doa dengan bahasa masing-masing. Dan itu dibolehkan, Mas Ion. Ya, terutama saya kebetulan di sana adalah sifat sosial yang harus kita terapkan kepada orang lain. Jadi jamaah yang muda-muda itu oleh Ustadz Mintaraga diarahkan untuk mendampingi yang sepuh-sepuh. Ini yang saya sangat bahagia. Dan qadarullah begitu, Mas Ion, saya satu kamar itu ada 3 orang begitu, satu kamar 3 orang. Satu mbah namanya Mbah Slamet begitu, Mbah Slamet. Ketika saya ketemu Mbah Slamet, saya anggap itu sudah sebagai mbah saya sendiri. Akhirnya saya maksimal, ya Allah, saya membimbing Mbah Slamet itu anggaplah sebagai mbah saya.
Mbah saya yang dulu ini kisahnya ya kepengen haji tapi belum mampu sampai beliau meninggal begitu, ya Allah. Saya mendampingi Mbah Slamet begitu, ya Allah sudah tak anggap mbah saya seperti itu. Ketika sakit, oleh Ustaz minta ayo kepedulian sosial, kepedulian saling kerjasama, jangan egois begitu, jangan egois, kerjasama. Benar satunya ada mbah yang jadi tahap itu, kebetulan wajahnya pun ya qadarullah begitu ya, kondisinya itu seperti ayah saya yang dulunya kena stroke. Jadi ketika mbah yang dari tahap itu ya jalannya pelan begitu, saya anggap itu sebagai ayah saya sendiri begitu. Maka saya harus sabar, ya Allah. Saya mendampingi orang tua ini ya Allah. Ya Allah, dan pahalanya saya itu mengalir kepada orang tua saya, kepada mbah saya. Itu saya benar-benar berusaha ya. Berusaha apa yang saya lakukan seperti ini adalah semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan ingat bahwa saya di sini mendampingi orang tua orang lain, tetapi anggaplah dia sebagai keluarga saya. Akhirnya kita dijaga keikhlasannya Mas ya. Alhamdulillah itu dijaga, kesannya juga baik Pak Slamet begitu. Dan yang satunya lupa saya namanya begitu. Beliau yang memang jalannya pelan begitu, dan itu ditutup kesabaran karena beliau Ustaz Mintaraga adalah ayo sabar seperti itu. Nah, ketika setelah yang sholat di sekitar Ka'bah itu sholat subuh bersama itu, kemudian dilanjutkan zikir pagi sampai syuruk begitu, sampai syuruk. Dan itu guide-nya itu Mas yang dari Madura ya, Mas apa ya, saya lupa. Itu berkomentar, ini baru ada ini jamaah umroh, acaranya ibadahnya padat full begitu seperti itu. Beliau itu heran begitu, Mas Jai ya, Ustaz Jai gitu menyampaikan itu komentarnya itu. Ini baru ada ya, yang saya bimbing itu baru ada jamaah umroh begitu ya, ibadahnya full dari sholat tahajud sampai sholat syuruk seperti itu, full seperti itu. Itu beliau berkomentar seperti itu. Akhirnya saya sangat bersyukur, alhamdulillah ya Allah, bahwa saya di sini adalah betul-betul dibimbing dengan baik begitu. Bagaimana di sini bukan wisata, tetapi adalah untuk beribadah seperti itu. Iya, Insya Allah jamaah. Jadi memang ya, ketika kita sudah diberi kesempatan yang kita tidak tahu kapan kesempatan itu akan datang kembali, kita harus benar-benar menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Dan ini Ustaz Juma menggunakan maksimal mungkin ya kesempatan yang beliau miliki, beliau dapatkan untuk berangkat umroh bersama Ustaz Mintaraga, bersama jamaah-jamaah dari Rahmatullah Semesta Alam. Dengan jadwal yang Masya Allah padat seperti itu, sehingga ketika pulang ke Indonesia tidak menyesal. Karena tidak tahu nih kapan akan kembali lagi ke Mekah maupun Madinah. Seperti itu. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya yang Ustadz Jumanto Jumbo ini alami menjadi sesuatu yang bagi kita nih yang belum pernah berangkat umroh ataupun haji, menjadi kekuatan bahwasanya semuanya itu mungkin. Semuanya itu bisa terjadi. Asalkan kita punya tekad, punya niat, dan benar-benar berazam untuk mendapatkan tersebut. Dan ketika sudah mendapatkan kesempatan itu, kita gunakan kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Sehingga ketika tidak lagi ada kesempatan itu, kita tidak lagi menyesalinya. Kurang lebih seperti itu jamaah Fast TV untuk ngomah pada kesempatan hari ini. Kita berjumpa lagi untuk ngomah-ngomah berikutnya bersama jamaah-jamaah yang lain. Bersama Rahmatullah Semesta Alam, bimbingan umrah dan haji Ustadz Mintaraga Eman Surya, Fastabiqul Khairat. Kami pamit undur diri dari ngomah edisi kali ini. Saya Ion Sustriono dan ada Ustadz Jumanto Jumbo pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.